Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja kita lakukan pembahasan soal latihan untuk PTS pekan depan. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, berikut yang termasuk persamaan linear satu variabel adalah persamaan linear satu variabel itu yang menggunakan satu variabel dan variabelnya tidak boleh berpangkat. Yang A itu ada dua variabelnya X dan Y, berarti ini tidak. Kemudian yang B 3 tambah X sama dengan 5X kurang 14, di sini menggunakan sama dengan, dan juga ada variabelnya 1, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 2, yang C kenapa tidak jawabannya, karena ini ada kuadrat jadi tidak boleh. Kemudian ini yang D tidak menggunakan sama dengan, berarti ini jawabannya yang B ya. Kemudian yang nomor 2, jika X kurang 7 sama dengan 2, maka nilai X tambah 5 sama dengan berapa? Jadi kita lihat X kurang 7 sama dengan 2, kita pindahkan 7 yang ke sebelah, berarti X sama dengan 2, tuan rumahnya ditulis dulu, kemudian ditambah dengan 7, X sama dengan 9. Nah, di sini X sama dengan 9, maka kita masukkan ke dalam permintaan pertanyaannya. Berarti 9 tambah 5 sama dengan adalah 14. Berarti jawabannya adalah yang C ya, 14. Kemudian yang nomor 3 adalah diketahui persamaan 5X kurang 6 sama dengan 2X tambah 3, maka nilai X tambah 5, ini masih X tambah 5 juga yang ditanya. Maka kita akan pindahkan dulu, kita kumpulkan X dengan X, berarti di sini 5X, 2X pindah ke sebelah jadi 2 min 2X, kemudian di sini tuan rumahnya 3, min 6 pindah ke sebelah jadi positif 6, berarti di sini 5X kurang 2X sama dengan 3X. Kemudian 3 tambah 6 sama dengan 9, berarti X sama dengan 9 per 3, sama dengan 3. Maka X tambah 5 sama dengan 3 ditambah 5, hasilnya ada 8. Jawabannya adalah yang D. Nomor 4, aku adalah sebuah bilangan yang jika dikurangkan dengan 7 hasilnya sama dengan min 12. Kita langsung saja ya, berarti aku berapa gitu ya. Nah, di sini aku X jika dikurang 7, maka hasilnya minus 12. Berarti aku adalah X, min 7 pindah ke sebelah jadi positif 7, jadi 12 tambah 7. Min 12 tambah 7 sama dengan minus 5 ya. Sama dengan berarti yang B gitu. Kemudian selanjutnya nomor 5. Ibu membeli 12 keranjang apel untuk acara buka bersama. Setiap keranjang berisi apel dengan jumlah yang sama. Setelah selesai acara, jumlah apel yang dimakan adalah 230 buah dan masih tersisa sebanyak 10 buah. Jika A menyatakan banyak apel setiap keranjangnya, model matematika yang tepat untuk menyatakan kondisi tersebut adalah, nah di sini kita sudah mengetahui ya, satu keranjang apel itu kan ditulis dengan huruf A. Berarti ada berapa keranjang apel tadi? 12A ya. 12A, 12 keranjang apel. Kemudian yang termakan adalah 230, berarti dikurang dengan 230. Sisanya sebanyak 10 buah, maka kita tulis 10. Nah, ini persamaannya. Ada nggak di jawaban? 12A dikurang 230 sama dengan 10. Nggak ada. Nah, yang ada yang D ini adalah 12A. Bisa saja, berarti 12A 10-nya pindah ke sebelah jadi minus 10, minus 230-nya pindah ke sebelah kanan menjadi positif 230. Di sini kita kalimatnya adalah 12 keranjang apel dikurang dengan sisanya, itu pasti yang dimakan adalah 230. Berarti kita pilih jawabannya yang D ya. Nomor 6, pernyataan ketidaksamaan yang tepat dari pernyataan berikut adalah, kita lihat yang A, 0 lebih kecil dari minus 7
Ini salah, karena harusnya 0 lebih besar dari minus 7. Kemudian yang B, minus 7 lebih kecil dari 4. Oke, benar. 4 lebih kecil dari 0, tidak ya, karena 4 lebih besar dari 0. Ini salah juga. Kemudian yang C, minus 7 lebih kecil dari 0 dan 0 lebih kecil dari 4. Nah, ini benar. Jawabannya adalah C. Yang D kita lihat 0 lebih kecil dari 4, benar, tapi 4 lebih besar harusnya dari minus 7. Lanjut ke nomor 7, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2K lebih besar atau sama dengan 6, K adalah berapa gitu ya. K adalah bilangan asli, berarti 2K lebih besar dari 6, berarti K ini ya, maaf ya. Saya tulisnya X. Hapus dulu, langsung saja di sini, berarti K-nya lebih besar atau sama dengan 6 per 2 ya, 2-nya pindah ke sebelah jadi bagi. Berarti K lebih besar dari 3. Nah, karena dia bilang asli, berarti K itu sama dengan, karena dia sama dengan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti mana jawaban yang tepat? Yaitu C, jawaban yang tepat ya. Selanjutnya nomor 8, nilai P yang memenuhi persamaan minus 3P minus 3 ditambah P lebih kecil atau sama dengan 2P ditambah 2. Oke. Kita tulis di sini, kita pindahkan yang P, kita gabungkan dengan P. Ini P, sini 2P, pindah jadi minus 2P. Kemudian lebih kecil atau sama dengan minus 3 pindah ke sebelah, jadi ini tuan rumahnya 2, minus 3 pindah jadi positif 3. Positif 3 ya. Kemudian P kurang 2P itu min P, lebih kecil atau sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini min P itu kan ada min 1 sebenarnya, maka P karena dia dibagi dengan minus, maka tandanya menjadi lebih besar. Berarti 5 dibagi minus 1. Nah, kita tabung di sini. 5 bagi minus 1 adalah minus 5, berarti tandanya menjadi lebih besar atau sama dengan minus 5. Jawabannya adalah yang B ya. Selanjutnya kriteria ketuntasan minimum KKM untuk PTS matematika adalah 75. Jika X mewakili nilai yang diperoleh siswa, maka kalimat matematika yang sesuai adalah agar siswa memperoleh nilai tuntas. Kalau KKM 75, ya berarti yang tuntas adalah yang lebih besar dari 75 atau juga sama dengan 75. Jawabannya adalah yang C ya. Bukan, maaf. Jawabannya adalah yang B, yang D ya. X lebih besar atau sama dengan 75. Pada nomor 10, pada sebuah lomba lari, seorang peserta tercepat mampu mencapai kecepatan 14 km per jam. Jika U menyatakan kecepatan semua peserta, maka model matematikanya yang mungkin adalah, karena kecepatan yang tercepat adalah 14 km, maka U tadi kecepatan yang lain, dan untuk semuanya maka pasti sama dengan 14 atau lebih kecil dari 14 ya. Itu jawabannya adalah yang C. Nomor 11, Pak Ismet membeli sepeda seharga 300.000. Apabila ia menjual kembali ternyata memperoleh keuntungan 60.000, maka harga penjualannya berapa? Di sini membeli berarti HB-nya sama dengan 300.000. Kemudian untungnya sama dengan 60.000. Pertanyaannya adalah HJ-nya berapa? Nah, pasti kalau untung maka HJ itu pasti lebih besar daripada HB. Maka HJ itu pasti HB ditambah untung. Ya, 300.000 ditambah 60.000 sama dengan 360.000. Ini mudah sekali. Nomor 12, seorang pedagang menjual dagangannya seharga 65.000. Jika ia mengalami kerugian 20.000, harga beli dagangan itu adalah, nah seorang pedagang menjual dagangannya berarti HJ ya. HJ-nya adalah 65.000. Jika
mengalami kerugian, ya rugi ini, rugi 20.000. Nah, kita tahu kalau rugi itu sama dengan karena yang lebih besar itu HB-nya, berarti HB dikurang HJ. Nah, pertanyaannya HB-nya berapa gitu tadi kan. Nah, berarti 20.000 itu ruginya, HB-nya ditanya, kemudian HJ-nya 65.000. Nah, kita pindahkan ke sebelah ini, jadi positif jadinya kan, 20.000 ditambah dengan 65.000, itulah HB-nya. Ya, HB-nya di sebelah kanan ditulisnya biasa aja. 20.000 tambah 60.000 adalah 85.000. Berarti itu HB-nya adalah 85.000. Jawabannya adalah yang B. Berapakah harga sepatu pada gambar? Ini nomor 13, harganya 400.000. Nah, berarti kita berlaku diskon yang pertama. Diskon yang pertama adalah berarti diskon dalam rupiahnya kita cari dulu, karena diskonnya 30%, itu diskon dalam rupiahnya adalah diskon dalam persen dikali dengan harga awal. Nah, di sini 30 per 100 persennya ya, dikali dengan harga awalnya 400.000. Ini nolnya 1 2 dicoret, 1 2 di 3 kali 4 12. Sisa nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti diskon rupiahnya 120.000. Berarti harga setelah didiskonnya ya, harga setelah didiskonnya berarti sama dengan 400.000 dikurang dengan 120.000 sama dengan berapa? 280.000. Kemudian diskon yang kedua sama aja, kita cari dulu diskon dalam rupiahnya, tapi sekarang dengan dikali 280.000. Diskon kedua kan 20% ya, 20 per 100 dikali dengan 280.000, karena sekarang kita menggunakan yang harga awalnya adalah 280.000. Ini nolnya dicoret-coret, 1 2, ini 1 2 dicoret, ini dicoret 2 ini. Berarti 2 kali 8 berapa? 56 ya. Nolnya 1 2 3, berarti 56.000. 3 lagi. Nah, diskon dalam rupiahnya itu berarti harga akhirnya adalah ini, harga akhir yaitu 280.000 dikurang dengan diskon yang kedua tadi 56.000. Nah, sama dengan berapa ini ya, 56.000, berarti dikurang 000, ini 4, ini 7 kurang 5 2, 2 nya masih ada, 2 2 4. Hasilnya adalah yang B. Pak Adi membeli sepatu dengan harga 55.000. Jika Pak Adi menjual kembali sepatu itu, ia ingin mendapatkan laba. Laba itu untung ya. Nah, di sini menjadi harga beli ya. Harga belinya adalah 55.000. Kemudian untungnya adalah 14%. Nah, berarti dia menjualnya, berarti harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan untung dalam rupiah. Nah, harga belinya kan 55.000, tapi untungnya kita belum tahu, bukan 14%, tapi kita cari dulu untung dalam rupiah, berarti untung dalam persen dikali dengan harga beli sama dengan 14% per 100 dikali dengan 55.000. Nah, di sini nolnya 1 2 kita coret, 1 2 kita coret. Nah, 14 kali 55, oke, kita kalikan dulu. 55 dikali 14 2, kemudian di sini juga 2 ya, 5 berarti 0 7 7.
Berarti di sini 770, sisa nolnya lagi 1, berarti 7.700 ya keuntungannya, ditambahkan dengan 55.000 tadi. Soalnya berapa tuh? 55.000 ditambah 7.700 seperti ini ya. Berarti hasilnya adalah 6, 2, 7. Nolnya jadinya 2 ya. Berarti 2.700. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 15, Javas membeli satu pasang sepatu futsal dengan harga 200.000, kemudian dia menjual lagi dengan harga 260.000. Berapa persen untungnya? Ditanya untungnya dalam persen. Oke, di sini harga belinya adalah 200.000. Kemudian harga jualnya adalah 260.000. Dia untung berarti ya. Nah, berarti untung sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Berarti 260.000 dikurang 200.000 sama dengan 60.000. Berarti untungnya dalam rupiah adalah 60.000. Untung dalam persen itu sama dengan untung dalam rupiah dibagi dengan harga beli dikali 100%. Berarti di sini untung dalam rupiahnya adalah 60.000 dibagi dengan HB-nya adalah 200.000 dikali 100%. Kita coret dulu. Di sini nolnya 1, 2. Oke, di sini kita coret, ini dicoret. Di atasnya ada 1, 2, 3. Berarti tinggal 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Persennya turun 30%. Berarti di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 16, Pak Ismet membeli sepeda dengan harga 300.000. Apabila ia menjual kembali ternyata memperoleh keuntungan 60.000, maka harga penjualannya adalah ya 300.000 ditambah dengan untungnya 60.000 sama dengan 360.000. Ini langsung saja. Kayaknya soalnya mirip-mirip deh dari yang sebelumnya. Nggak apa-apa deh. Kemudian yang 17, seorang pedagang menjual dagangannya dengan harga 65.000. Jika ia mengalami kerugian 20.000, maka harga belinya berapa? Ya kalau dia rugi berarti harusnya ini ditambah ini itu adalah harga belinya. Ya 65.000 tambah 20.000 adalah 85.000. Pak Adi membeli sepatu dengan harga 55.000. Jika Pak Adi menjual kembali sepatu itu dengan mendapatkan laba yang 14%, tadi udah ya. Ini soalnya mirip-mirip juga tadi. Ini soalnya yang A. Seorang membeli sepeda motor bekas dengan harga 1.200.000. Kemudian mengeluarkan biaya perbaikan 50.000. Berarti ini harga belinya, ini perbaikan sama dengan modal. Modal juga disebut HB totalnya ya. Berarti 1.200.000 ditambah 50.000 berarti 1.250.000. Kemudian sepeda itu dijualnya dengan harga 1.800.000. Nah, berarti persentase untungnya berapa? Nah, berarti untung dalam rupiahnya sama dengan 1.500.000 dikurang dengan harga belinya atau modalnya itu 1.250.000. Hasilnya adalah 250.000. Berarti persentase untungnya adalah ya untung dalam rupiah dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, untung dalam rupiahnya 250.000 per HB-nya 1.250.000 dikali 100. Nolnya 2 dicoret, 1, kemudian 1 atas, 1 bawah. Nah, hasilnya 2.500 dibagi dengan ini persen ya. Bagi dengan berarti 20%. Hasilnya adalah yang A.
Sebuah toko mencantumkan harga pada sebuah selimut yang dijualnya dengan harga 50.000 tergantung diskon 20%. Berarti harga selimut tersebut aslinya adalah berapa? Jadi dulu diskonnya dalam rupiah. Diskon dalam rupiah adalah diskon dalam persen dikali dengan harga awal ya. Harga awal. Berarti 20%, 20 per 100 dikali dengan 150.000. Kemudian nolnya 2 dicoret. 2 kali 15 itu 30. Tinggal nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini untung dalam harga selimut tersebut adalah ini kan 30.000 untungnya. Berarti harga jualnya bukan harga awalnya maksudnya ya. Ini harga akhirnya lagi ya. Harga akhir sama dengan harga awal dari 150.000 dikurang dengan 30.000 sama dengan 120.000. Jawabannya yang mungkin. Berikut ya, ini nomor 21. Berikut nilai tara dari gambar berikut. Berapakah nilai tara dari gambar berikut? Di sini ada tertulis ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan brutonya 15 kg, netonya 14,99 kg. Nah, kalau kita dalam gram ini ya, berarti ini 15.000 gram. Kalau ini berarti 1.499 gram. Ini gram, ini gram. Gram pakai apa ya? Nah, berarti taranya adalah bruto dikurang neto sama dengan ini 1, ini punya 0. Nah, ternyata taranya adalah 10 gram ya. 10 gram. Oh, ini kan 14,99 ya. Nah, berarti dia dikali itu berarti ini 15.000, ini 14. Oh, di sini nih. Ya, maaf, ini kan baru 1.499 ya. Harusnya 14 di sini, 9 di sini, ujungnya 0. Berarti di sini 1, di sini 0. Itu 10 gram ya. Lanjut. Mari memiliki tabungan di bank sebesar 9 juta dan mendapat bunga 6% per tahun. Besar bunga yang diperoleh Maria selama 9 bulan adalah berarti bunga dalam rupiah sama dengan bunga dalam persen dikali dengan jumlah bulan per 12 dikali dengan tabungan awal. Gitu ya. Nah, berarti di sini bunganya adalah 6 per 100 dikali dengan jumlah bulannya 9 per 12 dikali dengan 9 juta. Nah, di sini boleh dicoret-coret ya, coret-coret ini 6 dengan 12 bisa dicoret jadi 6 ya. Kemudian di sini 9 jadi 3, di sini jadi 2. Kemudian nolnya 1 2 3 2 1 2. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 3 ya. Dikali 9 itu sama dengan 27. Ini nol masih ada, itu 1 2 3 4. Kemudian dibagi 2 ya.
Maaf, ini kan udah habis ya. Kita coba dari awal dulu ya. Ini ada salah perhitungan kayaknya. Sudah larut malamnya. Kita lihat di sini 6. Oke. Sini 6/100, 6% ya. Dikali dengan 9/12. Kemudian dikali dengan 9 juta. Nolnya kita cari dulu deh, 2. Kemudian 9 dengan 12 ini jadinya sama-sama bagi 3 nih, 3 nih 4. Kemudian di sini 6, di sini jadi 3, ini jadi 2. Nah, 3 kali 9 kali 9 berarti adalah 81 ya. 3 kali 9 81 itu 2, 3, 4 ya, bagi 2. Nah, itu dia ya. Berarti hasilnya adalah 405.000 dengan yang A ya. Ini yang A yang dapat. Kemudian nomor 23, bruto dari satu peti telur adalah 25 kg dan taranya 4%. Jika ayah membeli 4 peti telur, berapakah neto atau total netonya ya? Nah, di sini satu peti itu kan 25 kg dan taranya itu 4%. Berarti kita hitung dulu tuh taranya. Taranya berarti 4/100 dikali dengan 25. 4 kali 25 100, 100 bagi 101, berarti setara 1. Berarti masing-masing peti itu 1 ya. Nah, sehingga netonya adalah 25 dikurang 1 sama dengan 24. Karena ada 4 peti berarti dikali 4. Berarti 4 kali 4 ini 6. Kemudian ini 96. Jawabannya adalah B. David membeli satu pasang sepatu futsal dengan harga 200.000. Kemudian ia menjual lagi dengan harga 240.000. Ya, berarti untungnya berapa ya? Berarti untungnya kan 240.000 dikurang 200.000 sama dengan untungnya 40.000. Kemudian persenannya adalah berarti untung dalam rupiahnya 40.000 per 200.000 harga belinya sama dengan 100%. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Masih ada 01 sini, berarti dibagi ya. Kemudian 4 dikali 10 berdua, berarti 20% ya. B. Soal terakhir yang PG, neto dari satu kardus adalah 12 kg, sedangkan berat kardusnya sendiri 0,5. Jika Akila membeli 3 kardus apel, maka berarti brutonya totalnya ya, bruto berarti kan 12 ditambah 0,5 kan sama dengan 12,5. Karena ada 3 kardus berarti kali 3. 3 kali 5 itu 15, 1 karena koma di sini. 3 kali 2 itu 6 tambah 1 7. 3 kali 1 37,5. Jawabannya adalah yang D. Oke, demikian dulu untuk pembahasan PG. Untuk uraian kita tunda dulu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.